Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung Angkatan 10 Kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Nispi Anipah Ahli Madya Keperawatan, yang kedua Puji Mika Febrian Ahli Madya Keperawatan, yang ketiga Prina Nopianti Ahli Madya Keperawatan. Kami akan menjelaskan mengenai proxy war. Sebelum kita melakukan analisis isu pada proxy war, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dari definisi proxy war. Proxy war adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Salah satu contoh proxy war di Indonesia adalah separatisme. Proxy war ini berpotensi menghancurkan berbagai pondasi wawasan Nusantara dari masyarakat Indonesia, serta mampu menghancurkan kedaulatan Indonesia pada sektor ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Bahaya proxy war mengancam 9 sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tahapan pertama dalam analisis isu adalah isu scan. Isu scan ini dapat dilakukan agar dapat memahami isu-isu kritikal dengan memetakan dan menganalisa semua pihak yang terlibat secara komprehensif. Salah satu metode pendekatan komprehensif yang digunakan adalah model pentahelix. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu yang pertama government, yang kedua akademik, yang ketiga bisnis, yang keempat community, dan yang terakhir media. Pada tahap isu scan dengan menggunakan model pentahelix, kelompok kami mengambil 3 isu yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah teror KKB di Papua. Hasil identifikasi dengan metode pentahelix pada isu yang pertama ini dapat dilihat pada slide berikut. Pada elemen government disebutkan bahwa keputusan pemerintah pusat yang dianggap merugikan rakyat Papua salah satunya adalah pemberlakuan Papua sebagai daerah oposisi militer atau DOM, serta kesenjangan kesejahteraan di Papua dengan provinsi lain di Indonesia. Minimnya komunikasi pemerintah Indonesia yang kurang melakukan dialog dengan KKB sebagai jalan untuk mengetahui keinginan dari mereka. Pada elemen akademik disebutkan bahwa kurang perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua, yakni sekolah yang dimana proses mengajar tidak berjalan karena tidak ada guru, sehingga masyarakat Papua merasa terintimidasi. Pada elemen bisnis disebutkan bahwa tuduhan eksploitasi alam, yakni kontrak kerjasama dengan perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang kurang lebih 30 tahun menimbulkan keyakinan bahwa kekayaan alam Papua akan dieksploitasi oleh pihak eksternal. Pada elemen community disebutkan bahwa masyarakat Papua merasa termarginal, yakni merasa dengan adanya migrasi, pembangunan, dan lain-lainnya yang tidak melibatkan orang Papua sehingga mereka merasa tersingkir. Pada elemen yang terakhir yaitu media, bahwa isu yang dimainkan di media massa menunjukkan bahwa kekerasan itu terjadi akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal tugas aparat negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka. Gerakan separatisme menuduh aparat keamanan yang membuat warga sipil sampai kehilangan nyawa. Analisis identifikasi isu proxy war metode pentahelix untuk proxy war yang kedua yaitu maraknya penyebaran berita hoax dari government, kurangnya sikap tanggap pemerintah terhadap peredaran berita-berita palsu dianggap oleh masyarakat sebagai berita benar. Untuk akademiks, penggunaan sosial media di Indonesia sudah menjangkau berbagai kalangan, sedangkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika penggunaan media secara bijaksana, sehingga tidak mampu menyaring informasi yang salah dan yang benar. Bisnis,
Adanya persaingan bisnis yang ketat sehingga menimbulkan persaingan antar lawan bisnis di Indonesia. Misalnya, bisnis yang dilakukan secara tidak etis akan menciptakan informasi atau ulasan palsu mengenai bisnis lawan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Community, fenomena penyebaran berita hoax lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat negeri melalui internet, sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah. Media, Indonesia adalah suatu negara di mana masyarakat paling banyak memiliki media sosial untuk berkomunikasi. Media dapat dikatakan sebagai medium pasar bebas lantaran informasi yang mengalir di dalamnya tidak tersaring. Untuk yang ketiga, proxy war, yaitu gerakan ISIS di Indonesia. Government, rendahnya pengawasan pemerintah terhadap pintu keluar masuk Indonesia dan rendahnya pengawasan terhadap cybercrime, sehingga gerakan ISIS dapat dengan mudah menyebar di Indonesia. Academics, kurang peran akademis dalam mengedukasi mengenai agama dan kepercayaan untuk tidak terjebak dalam organisasi radikal berkedok agama. Business, adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan terutama pihak asing, sehingga menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Community, adanya kelompok yang saling menjatuhkan dengan menyebar isu sara untuk memenuhi keinginan mendapatkan kekuasaan. Media, banyaknya berita bohong atau hoax yang menyebar luas melalui media sosial, sehingga berpotensi untuk memengaruhi opini masyarakat awam. Untuk analisis pemecahan beberapa isu di atas dengan menggunakan metode USG. U adalah urgency atau kegawatan, S adalah seriousness atau keseriusan, dan G-nya adalah growth atau perkembangan. Interval penentuan prioritas ada nilainya dari 1 sampai 5. 1. Sangat tidak mendesak. 2. Tidak mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak. Dan 5. Sangat mendesak. Baiklah, mari kita nilai untuk isu kontemporer. Dari yang pertama, teror KKB di Papua. U-nya 5, sangat mendesak. S-nya 5, G-nya 5, dihitung prioritasnya adalah 15. Untuk yang kedua, maraknya penyebaran berita hoax. Untuk U, S, dan G nilainya 3, yaitu cukup mendesak, skala prioritas total 9. Dan untuk yang ketiga, isu gerakan ISIS di Indonesia, nilai USG-nya masing-masing adalah mendesak, yaitu 4, dengan total prioritas 12. Hasil analisis lapisan isu, yaitu yang terbesar adalah teror KKB di Papua dengan nilai prioritas 15. Untuk gerakan separatisme sebagai bagian dari proxy war. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya, kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Separatisme berupa sebuah usaha yang dapat memecah belah suatu kesatuan negara. Separatisme merupakan bagian dari proxy war. Salah satu contoh gerakan separatisme adalah gerakan KKB di Papua. Pemerintah pun menetapkan KKB sebagai teroris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teror KKB di Indonesia. Nah, di sini kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua merupakan suatu organisasi separatis yang mengambil sikap lewat gerakan politik. Tujuannya itu ingin memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI. Analisis Fishbone-nya, nah jadi terjadinya KKB di Papua itu yang pertama karena material atau sumber daya alamnya itu melimpah. Selain itu banyak juga lahan yang kosong yang diambil oleh pihak asing. Dari nature, dari alamnya. Selanjutnya dari perseorangannya, terbatasnya tenaga pendidik dan juga terbatasnya tenaga kesehatan dan juga terbatasnya informasi karena di sana termasuk daerah yang kurang akses dari seperti internet dan sebagainya. Teori SWOT. SWOT itu straight, weakness, opportunity, dan juga threat. Threat-nya itu pemerintah membuat kebijakan nyata dalam mensejahterakan masyarakat Papua dan juga penegakan hukum yang adil dan transparan dari pemerintah. Untuk weakness-nya, turut serta pihak asing dalam gerakan separatisme, adanya kelompok untuk memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi, dan juga yang ketiga, keadaan masyarakat masih prasejahtera. Untuk opportunity-nya, lemahnya pengawasan pemerintah, munculnya berita bohong atau hoak yang menggiring opini, terus kurangnya akses informasi untuk masyarakat dalam menanggapi isu. Untuk threat-nya, munculnya kelompok asing atau kelompok yang ingin memecah belahkan NKRI. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu.
Yang pertama, pengelolaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Papua. Yang kedua, penguatan keamanan di wilayah Papua untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara. Yang ketiga, mempermudah akses ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Yang keempat, terus membekali masyarakat Papua dengan berbagai skill sehingga masyarakat Papua bisa lebih produktif. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya alam di Papua dengan bijaksana. Cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.